Ressa Rizky Rosano nampaknya menolak redup dari sorotan publik. Betapa tidak, setelah mendapat pengakuan dari sang bunda Denada Tambunan, Ressa malah bikin heboh jagat maya lagi. Ya, saat siaran langsung di media sosial, pria berusia 24 tahun itu tiba-tiba mengaku sudah mengetahui siapa sosok ayah kandungnya. Meski enggan membeberkan secara rinci identitas sang ayah, Ressa dengan penuh percaya diri menyebut bahwa ayahnya berasal dari Aceh. Alhasil, netizen pun kembali mengait-ngaitkan aktor senior Teuku Ryan sebagai ayah biologis Ressa. Risa tuh udah tahu kok bapak Risa siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Pokoknya orang Aceh. Tak hanya nama Teuku Ryan dan Adjie Pangestu yang diseret-seret, Teguh Firmansyah juga jadi ikut dikait-kaitkan dengan pengakuan Ressa. Namun Ressa justru membantah deretan nama yang ramai disebutkan netizen. Entah karena ingin meredam polemik atau ada alasan lain, Ressa kemudian menyebut bahwa ayah kandungnya bukanlah seorang artis. Bukan Teuku Ryan, bukan. Bukan. Kakak pemikiran kakak semua kan orang Aceh itu Teuku Ryan, bukan artis. Jadi silakan tanyakan sama yang bersangkutan aja, karena itu udah area personal sekali ya gitu. Udah pasti bukan saya gitu, nggak usah dikomentarin kan. Sementara Ressa sibuk nge-spill siapa sosok ayah kandungnya, Denada justru tengah kebingungan dan kecewa. Menurut manajer Denada, Rizna Oris, Ressa ternyata belum juga mencabut laporan gugatan terhadap Denada yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Padahal pada pertemuan keluarga beberapa waktu lalu, Ressa sudah berjanji akan mencabut laporannya terhadap sang ibu. Setahu aku sampai detik ini gugatan itu memang belum dicabut. Mama papanya Ressa tuh memang sepakat dicabut gugatan, dan ada beberapa hal yang memang mereka akan bicarakan gitu untuk lebih lanjutnya. Wardatina Mawang kembali menjadi sorotan. Bukan karena kasusnya dengan Insanul Fahmi dan Inara Sati alias Inara Rusli, melainkan karena salah satu videonya ketika liburan di Jepang. Mengenakan kimono yang ia padukan dengan tudung hijab dan cadar, Mawang dikritik lantaran berjoget. Meski membantah jika itu berjoget, namun menurut warganet, gerakan istri Insan itu sudah masuk kategori berjoget dan dirasa kurang pantas untuk seseorang yang mengenakan cadar. Meski banyak yang hujat, namun tak sedikit pula yang terhibur dan joget Mawa masih sebatas wajar. Lantas, bagaimana tanggapan Mawa terkait gerak-geriknya kini mulai diawasi oleh warganet? Mawa sepertinya ogah meladeni komentar buruk warganet yang mengarah padanya. Bisa jadi gerakan itu menjadi pelampiasan Mawa yang kini hidup tak lagi menanggung beban setelah dikhianati cintanya oleh Insan. Mawa seperti ingin membuktikan jika hidup tanpa Insan ia jauh lebih bahagia. Karina Ranau naik pitam lagi. Bukan karena dirinya tak terima dihujat lebay oleh netizen soal nyekar ke makam, melainkan karena potret almarhum suaminya Epy Kusnandar terpampang di salah satu online shop sebagai foto produk jaket kulit kangmus bahan domba premium santai coklat hitam panjang pria dengan harga 1,5 juta rupiah. Yang bikin Karina makin sewot bukan hanya satu toko, tapi masih banyak yang menggunakan foto Epy tanpa izin untuk menjual jaket dengan berbagai macam harga. Yang bikin kita marah tuh adalah mereka jualan jaket kulit, tapi jaketnya itu yang dipakai almarhum iseng-iseng foto lah gitu, pakai jaket. Nah, diposting di Instagram. Nah, sepertinya si orang yang mencuri foto ini, mereka ngambil dari akun sosial media kami di Instagram. Dan itu dia pasanglah di akun penjualan mereka gitu. Wajar kalau Karina emosi, wong semasa masih hidup, almarhum Epy Kusnandar sempat marah karena fotonya dipakai tanpa izin. Apalagi harga jaket yang diperjualbelikan di online shop dinilai tak sebanding dengan kualitas bahannya. Sikon ini tentu berpotensi merugikan banyak pihak, terutama almarhum. Karena pada akhirnya, nama almarhumlah yang akan jelek di mata masyarakat.
Si yang punya online shop ini memajang foto-foto juga dengan harga yang lumayan sih. Ada yang 1,5, ada yang 850.000 gitu. Dan penjualannya juga udah lumayan banyak gitu. Harganya tuh kayaknya yang cuman 100.000 kali atau berapa gitu. Itu kan akhirnya kan menjatuhkan nama brand besar. Mereka menjual tidak sesuai dengan kualitas gitu. Dan ya bahaya sekali. Aziza Salsa, mantan istri Pratama Arhan yang dikabarkan pacaran dengan Nadif Zahirudin, lagi-lagi jadi sorotan pemberitaan. Aziza diduga naksir pada streamer dan konten kreator Big Mo alias Muhammad Jannah. Isu ini mencuat setelah Big Mo memposting video pertemuannya dengan Aziza dan kedua orang tuanya untuk menyelesaikan kasus hukum secara kekeluargaan. Seperti diketahui, Aziza melaporkan Big Mo dan kakaknya Resbob ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam pertemuan tersebut, Aziza menatap Big Mo dengan tatapan mata layaknya orang naksir. Dan saat tiktokan bareng, Aziza menatap Big Mo dengan tatapan manja penuh cinta. Aku selagi orangnya ada ikat baik, aku pasti memaafkan. Dan selama ini juga dia mencoba untuk reach out aku lewat beberapa teman-temannya yang ada mutual friend sama aku. Jadi ya alangkah baiknya tadi aku bilang kita bisa bicara secara keluargaan dan memaafkan sama manusia. Hopefully ya kita semua baik-baik aja biar hidupnya zen dan tenang. Seperti kata pepatah, cinta dari mata turun ke hati. Lantas benarkah Aziza bersedia memaafkan Big Mo Resbob dan mencabut laporan polisi karena naksir dan kepincut sama Big Mo? Bahkan netizen auto gercep melahirkan julukan baru untuk Aziza Salsa dan Muhammad Jannah atau Big Mo, yakni Zina alias Zize Jannah. Kalau aku nanggepinnya sekarang udah lebih ke ya udah aja, orang mau ngomong apa ya udah aja, yang penting kita kan living the life, kita baik-baik aja semuanya, happy aja, living my best life juga. Waduh guys, anak gue udah ngerti tas branded nih gimana guys. Pelan-pelan jangan digituin. Kamari Sky, putri tunggal Jennifer Koppen memang selalu menjadi magnet. Usai Jen, biasa Jennifer Koppen disapa, membagikan video saat bocah menggemaskan itu sudah mulai tahu tas branded setelah sebelumnya sempat dibelikan tas mewah. Dan baru-baru ini, Jen kembali memberikan Kamari tas bermerek dan mewah. Saat Jen memberikan pilihan, dengan polosnya, Kamari yang sudah mengerti model tas yang bagus menurut versinya memilih dua-duanya. Sontak saja keinginan Kamari itu membuat Jen shock lantaran ia harus mengeluarkan kocek cukup besar untuk dua tas tersebut. Maya, lihat ini juga ada. Lihat kembar sama papa. Yang ini Maya bisa taruh di gini. Coba. Coba. Kan? Lihat. Yang mana? Aduh, jangan dua-duanya dong. Mamanya bangkrut nanti, Nak. Kali ini, Kamari harus memilih dan pilihannya jatuh kepada tas branded berwarna pink, menyesuaikan dengan tas calon papa sambungnya Jusa. Lantas benarkah tas mewah itu bakal dipakai Kamari di acara pernikahan Jen dan Jusa di pertengahan tahun ini? Mama udah beliin my tas buat you say. Oke sih Mama. Peace. Sementara Kamari, Jen dan juga Justin Hubner excited mempersiapkan pernikahan, ayah Jennifer Koppen, Ricardo Benito Koppen juga tak mau kalah. Pria berusia 63 tahun itu juga baru saja mengunggah foto prewedding dengan seorang perempuan bernama Diah Ersari. Video prewedding mereka diunggah tak lama setelah Koppen dan Hubner mengunggah foto prewed. Dalam captionnya, Ricardo membubuhi tulisan, "Gosip telah berakhir dan cerita selanjutnya akan segera dimulai." Tulisnya dalam bahasa Inggris.